Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam damai, salam sejahtera, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Dengan memanjatkan doa puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, saat ini kita diberi kesehatan untuk bisa bertatap muka walaupun via layar monitor masing-masing. Ya, tapi semoga dengan cinta seperti tema yang diangkat pada program diskusi filsafat dan kebudayaan yang diadakan oleh program studi seni rupa Murni Maranatha, bekerja dengan forum diskusi filsafat budaya dan seni FSRD Universitas Kristen Maranatha. Program ini terdiri dari 12 sesi dengan topik yang berbeda yang diadakan di setiap hari Sabtu pukul 15.30 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yang akan dimulai dari hari ini, yaitu tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 dengan aplikasi Zoom. Baik, saya akan membagikan rundown pada kolom chat. Ya, selamat datang kepada para hadirin. Selamat datang pada acara pembuka awal tahun dari Prodi Seni Murni yang akan diisi dengan diskusi sesi 1. Diskusi ini akan dibawakan oleh Bapak Guy Suharja, PhD, dalam tajuk Ada Apa Dengan Cinta, Tinjauan Filsafat dan Budaya. Beliau selain dikenal sebagai dosen senior, seorang budayawan, juga merupakan dekan pertama di FSRD UK Maranatha. Acara ini akan dipandu oleh saya sendiri, Erika Ernawan, dan sesi diskusi berikutnya akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Krismanto Kusbiantoro. Selamat datang Pak Guy, selamat datang Pak Krismanto. Ya, baik. Tanpa mengambil waktu lebih panjang lagi, dimohon kerjasamanya kepada para hadirin sekalian untuk menonaktifkan mode bicara selama nanti pemaparan materi. Lalu kemudian pada sesi diskusi akan dipandu kemudian oleh Bapak Moderator. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan langsung bisa dibuka speakernya. Untuk itu, mengawali diskusi hari ini, mari kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yohanes. Apakah Bapak Yohanes sudah hadir? Sepertinya Pak Yohanes belum hadir ya. Belum hadir ya. Belum hadir ya. Iya. Baik, kalau gitu mungkin dengan hormat Bapak Anto bisa. Baik. Izinkan saya memimpin di dalam doa dan saya akan memimpin di dalam iman Kristiani. Yang berkeyakinan lain silakan mengikuti menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kalau sore hari ini kami boleh berkumpul bersama dalam forum diskusi. Berikan kami bijaksana, berikan kami hikmat, supaya kami boleh berpendapat dengan baik, kami boleh belajar sesuatu lewat pemaparan dari Pak Guy, yang sore hari ini akan berbicara memulai pembicaraan dan diskusi kita tentang cinta. Kiranya cinta yang dari Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kehidupan setiap kami, dan lewat pertemuan ini kami boleh dikuasai dan dipenuhi oleh semangat cinta untuk berbagi, untuk belajar, dan untuk membagikan kepada sesama kami. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Krismanto untuk bimbingan doanya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Dr. Ismet Zainal Effendi MSN, selaku Ketua Program Studi Seni Murni FSRD UK Maranatha. Silakan Pak, waktu dan layar dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Erika atas waktunya. Selamat sore kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua. Saya mewakili program studi seni rupa murni. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Seni Rupa Murni. Mengucapkan selamat sore, selamat bergabung kepada semua yang hadir. Program ini adalah program komunikasi, ya, program diskusi tentang ilmu pengetahuan, tentang filsafat, kebudayaan, dan seni, bekerja sama dengan forum diskusi kebudayaan, filsafat, dan seni dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha. Tujuan dari kegiatan ini adalah mencoba berdiskusi, ya, mengenai hal-hal yang esensial, gitu, hal-hal yang krusial, yang menarik perhatian kita, terutama di wilayah filsafat, gitu, ya. Dan lebih utama lagi saat ini yang kita bahas adalah tentang filsafat cinta, gitu. Kita memang akan membagi sampai 18 sesi, 12 sampai 18 sesi diskusi ini setiap hari Sabtu pukul 13.30 sampai pukul 17. Jadi setelah acara ini, setiap Sabtu kita akan rutin dengan pembicara yang berbeda, dengan perspektif dan disiplin ilmu yang berbeda, tapi tema yang diusung adalah sama, yaitu tema tentang karya, berkreasi, berpikir, gitu, tentang esensi kehidupan, terutama tentang rasa cinta itu, ya, dari berbagai perspektif. Ini tujuannya sangat positif. Ini juga bertujuan untuk saling mengisi semangat, motivasi hidup kita di era pandemi ini tentunya, ya. Yang kata orang Sunda itu heureut lengkah, gitu. Kita terbatas kehidupan kita, aktivitas kita, komunikasi kita terbatas. Kita juga sekarang berkomunikasi melalui media internet, gitu. Tapi ini kita upayakan bahwa hal ini atau pandemi ini jangan sampai membatasi kita secara menyeluruh, gitu. Kita harus punya geliat, punya semangat, motivasi yang tinggi, justru lebih tinggi dari hari-hari atau masa-masa biasanya. Kami menyambut program ini, semoga program ini memberi pencerahan, memberi kebaikan buat semuanya, membawa barokah buat semuanya, dan memberikan rasa cinta untuk semesta. Terima kasih. Selamat menikmati diskusi ini. Selamat sore. Terima kasih banyak Pak Ismet untuk sambutannya. Untuk itu mari kita mulai memasuki awal acara ini. Mohon izin untuk membacakan CV moderator kita. Perkenalkan, moderator kita di sini Dr. Krismanto Kusbiantoro, STMT. Saya tidak bisa bacanya Pak, CIQAR. Mohon maaf. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 22 Februari tahun 79. Beliau telah menyelesaikan sekolah S1, S2, S3-nya di Universitas Katolik Parahyangan dalam bidang ilmu arsitektur. Beliau juga sangat aktif dalam meneliti, menulis artikel-artikel ilmiah, dan mengabdi pada masyarakat. Kemudian beberapa penghargaan yang telah diraih beliau yaitu di tahun 2011 sebagai dosen terbaik tahun akademik 2010-2011, kemudian di tahun 2017 sebagai dosen dengan kegiatan Tridharma terbanyak tahun akademik 2016-2017, kemudian di tahun 2020 sebagai presenter terbaik dalam Sendimas 2020. Pada saat ini beliau adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Inovasi dan Kemitraan UKA Maranatha. Dengan ini, dengan segala hormat, saya serahkan acara kepada Pak Krismanto. Silakan Pak. Terima kasih Bu Erika. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya membaca satu buah puisi cinta dari Khalil Gibran untuk membuka acara kita sore hari ini. Apabila cinta memberi isyarat kepadamu, ikutilah dia, walau jalannya sukar dan curam. Dan apabila sayapnya memelukmu,
menyerahlah kepadanya. Walau pedang tersembunyi di antara ujung-ujung sayapnya bisa melukaimu. Hari ini kita akan memulai diskusi kita sepanjang 12 session, semuanya tentang cinta. Dan pada kesempatan hari ini kita akan bicara tentang satu topik, ada apa dengan cinta. Ya, ini seperti judul film. Dan hari ini akan disampaikan oleh Pak Guy Suharja. Saya kenal beliau sudah sangat lama. Sejak saya bergabung di Maranatha, saya sudah kenal beliau. Beliau adalah salah satu pendiri Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha. Beliau adalah dekan pertama di Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha. Dan nama beliau menjadi nama galeri, ya. Kita punya galeri di Maranatha, menjadi nama galeri Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha. Saya nggak perlu berpanjang-panjang tentang Pak Guy, nanti biar Pak Guy sendiri yang akan menyampaikan materinya. Tapi secara umum diskusi kita akan lakukan setelah pemaparan. Jadi kita berikan kesempatan untuk Pak Guy memaparkan. Lalu kemudian jika ada pertanyaan, Anda boleh tulis di chat, di kolom chat. Nanti saya akan sampaikan ke Pak Guy pada saat sesi tanya jawab. Ya, sekali lagi, jika ada pertanyaan di tengah-tengah presentasi, silakan menuliskannya di kolom chat. Saya berikan kesempatan untuk Pak Guy menyampaikan. Silakan Pak Guy. Pak Guy masih di mute, Pak. Halo, terima kasih kepada Wakil Rektor Dr. Krismanto dan Ketua Jurusan Seni Murni atas kesempatan yang diberikan untuk memulai acara ini. Sungguh sebuah kesempatan yang baik dan yang saya dapatkan untuk tema sore hari ini. Saya juga berterima kasih kepada seluruhnya yang telah hadir di acara Zoom ini. Judulnya Ada Apa Dengan Cinta. Memang kalau lihat judul, ini film remaja yang sudah kedua kalinya. Yang pertama itu kurang lebih tahun 2002 dan terakhir 2016 ya, yang kedua. Para pemainnya juga sama. Tapi di sini saya tidak bicara soal film. Kita sudah ada dalam situasi yang seperti ini, Zoom di masa pandemi COVID-19, yang merubah kebiasaan hidup manusia di dunia. Nampaknya mempengaruhi juga soal cinta di antara manusia. Sikap saling sapa tak lagi seakrab pada masa sebelum pandemi COVID-19. Bersalaman tangan dihindari, sebab khawatir bersentuhan dengan orang yang tanpa gejala, OTG. Bahkan social distancing pada mulanya 1 meter, 2 meter. Sekarang ini seakan-akan lebih dari itu. Semua takut berdekatan. Jadi bagaimana mengungkapkan perhatian dan cinta kepada satu sama lain dalam keluarga sendiri. Suami, istri, anak, kakek, nenek, kerabat, keluarga. Ini menjadi kendala untuk sembarang rindu, hak, berpelukan karena lama tak jumpa. Sungguh, ungkapan cinta ini di dalam keluarga pun terkendala. Budaya Barat, peluk cium yang sudah menjadi kebiasaan umum yang ada di antara masyarakat kita juga selama ini, ya sekarang dihindari demi menjaga kesehatan. Nah, karena berakibat kematian, menakutkan. Yang heran adalah justru mulainya epidemi COVID-19 berasal dari Wuhan, negara Tiongkok yang kita tahu budaya mereka, tradisi dari leluhur mereka,
pada saat salam atau sapa itu mengangkat dua tangan, lengan, tanpa menyentuh. Tapi heran, pandemi ini justru bermula dari Wuhan ke seluruh dunia. Memang mengerikan, menyatakan perhatian dan hormat, ungkapan cinta pada satu sama lain terganggu karena bahaya bayang-bayang maut. Cara orang mengekspresikan cinta pada sesama manusia pada masa ini wajib berubah dengan jaga jarak. Barangkali cinta kepada sesama tidak hanya berhenti pada cara mengungkapkan, tapi pada pemahaman dan pemaknaan afektif yang diperlukan oleh setiap pribadi orang yang hendak tumbuh dan berkembang walaupun dalam kesadaran dan keterbatasan kemanusiaannya. Ya, seorang manusia mengenal dirinya sebagai orang yang mencintai dan dicintai dalam kehidupan melalui pengalaman kemanusiaannya. Mulai dari janin di dalam rahim, kemudian pada saat dilahirkan sebagai bayi, dirawat, dicintai oleh ibu kandungnya. Ibu kandungnya secara naluri alami seorang ibu. Tapi ada juga ibu yang tega membunuh anak sendiri. Di mana gerangan cinta ibu kepada anak kandungnya jika terjadi seperti itu. Baru-baru ini malah seorang bapak dengan amarah kecemburuan tega membakar istrinya yang pernah dia cintai. Tragis, di mana rasa kemanusiaan, kemana perasaan cinta hilang, berganti dengan kebencian. Manusia dengan berbagai persoalan perilaku dalam mencintai, membenci. Siapakah manusia sehingga kita merasa perlu memahami kehidupannya? Manusia mempunyai keingintahuan yang tak henti. Orang dewasa yang telah dapat mengembangkan inteligensinya tak akan puas akan realitas yang terlihat. Ia bertanya mengapa dan terus ingin tahu. Mengapa dan bagaimana semua realitas terjadi saling berkaitan. Demikian pula keinginan diri mengetahui pribadi seperti apa dibandingkan orang lain yang mungkin bertemu dan berkenalan dengan yang di sekitarnya. Manusia memiliki kemampuan untuk mengenal, juga afektivitas berbeda dengan binatang atau makhluk ciptaan lain. Kita manusia memiliki afektivitas manusiawi, yaitu kegiatan yang kompleks. Contoh misalnya disposisi yang bertentangan antara mencintai dan membenci tadi. Cinta adalah hal yang asal mula dari seluruh hidup afektif, yaitu cinta pada diri sendiri. Bagaimana dapat mencintai sesama seperti kamu mencintai dirimu sendiri? Ini perintah dalam kitab suci Kristiani, Galatia 5 ayat 14. Cinta hanya mungkin apabila dua orang saling berkomunikasi dari inti eksistensi mereka, jika masing-masing mengalami diri dan dari eksistensinya. Cinta pada diri sendiri berbeda dengan egoisme atau narsisme. Egoisme masih memiliki kepedulian dengan penyesalan. Narsisme tak ada. Karena yang penting adalah dikagumi, yang dirinya sendiri yang dikagumi orang. Sedangkan cinta pada diri sendiri dapat sungguh benar bila ia juga mencintai sesama manusia. Karena ia sadar akan kemanusiaannya. Eksistensi manusia, eksistensi kemanusiaan. Di dalam kebudayaan hanya ada pada makhluk manusia. Makhluk ciptaan lain tidak ada. Karenanya manusia dengan kesadarannya mampu bertumbuh, berkembang semakin manusiawi oleh pengalaman. Meskipun semua pengetahuan kita dimulai dengan pengalaman, itu tidak berarti bahwa hal itu muncul dari pengalaman. Sains dibentuk oleh pengetahuan, kebijaksanaan dibentuk oleh kehidupan. Demikian dikatakan oleh seorang filsuf Immanuel Kant. Dalam sejarah semula manusia, yaitu manusia purba, belum dapat berbicara.
dalam bahasa. Ketika mereka berkoloni, manusia mulai mengenal kesadaran, mencari asal-usulnya, dari mana ia datang. Artinya, ia mulai berpikir tentang perasaannya, maka mulai mengungkapkan bahasa cinta kepada sesama manusia atau kepada lawan jenisnya, kepada alam ciptaan. Lebih dari itu, kepada yang diilahikannya pada masa purba, itu dewa-dewa. Cinta memainkan peran yang sangat besar dalam kebudayaan manusia. Kita mengetahui dalam musik, lagu, film, novel, mungkin terkesan lucu, juga serius, dengan berbagai variasi serta tentang kehidupan yang mendewasakan atau yang bersemangat bagi kaum muda. Secara filosofis, sifat cinta sejak zaman Yunani kuno menjadi andalan dalam filsafat, menghasilkan teori-teori yang berkisar dari konsepsi materialistik tentang cinta sebagai fenomena fisik atau dorongan genetik kebutuhan hewan yang menentukan perilaku, hingga teori cinta sebagai urusan spiritual yang intens, yang memungkinkan menyentuh hal ketuhanan. Secara historis, dalam tradisi Barat, Simposium Plato menyajikan teks permulaan, memberi gagasan berpengaruh dan menarik bahwa cinta ditandai oleh keserangkaian keluhuran, di mana keinginan kebinatangan atau seperti sifat hewan itu, nafsu dasar digantikan oleh konsepsi intelektual. Cinta juga dilampaui oleh apa yang dapat ditafsirkan oleh visi teologis, yang melampaui ketertarikan sensual dan mutualitas. Sejak saat itu ada pencela dan pendukung cinta platonis, serta sejumlah teori alternatif, termasuk mahasiswa Platon, Aristoteles, dan teori cinta sejati yang lebih sekuler yang mencerminkan apa yang digambarkan sebagai dua tubuh dan satu jiwa. Perlakuan filosofis cinta melampaui berbagai subdisiplin ilmu, termasuk epistemologi, metafisika, agama, sifat manusia, politik, dan etika. Seringkali pernyataan atau argumen mengenai cinta, sifat dan perannya dalam kehidupan manusia, misalnya berhubungan dengan satu atau semua teori sentral filsafat, dan sering dibandingkan dalam konteks filosofi seks dan gender, serta tubuh dan intensionalitas. Tugas filsafat cinta adalah menyajikan masalah yang sesuai dengan cara yang meyakinkan, menarik teori yang relevan tentang sifat manusia, keinginan, etika, dan sebagainya. Mengenal kebudayaan suatu bangsa dapat ditelusuri dan dimulai dari bahasanya. Tadi saya katakan, berbagai perbedaan dalam budaya dan bahasa dalam suatu bangsa akan semakin memberi pemahaman bagi kita akan hakikat dan martabat manusia. Dan dari pengalaman kehidupan berbagai bangsa, rupanya bahasa cinta itu dikenal sebagai bahasa universal. Terbukti melalui sarana virtual, tidak sedikit sepasang kasih yang berbeda bangsa, berbeda bahasa, dapat menjalin bahasa cinta hingga ke jenjang pelaminan. Kita sering lihat di YouTube, di pengalaman sharing mereka. Lalu bagaimana dengan orang Sunda? Orang Sunda menyebut kata cinta dengan bogoh. Setingkat lebih luhur disebut nyaah, atau bisa diartikan kasih sayang. Jadi dapat diterangkan sebagai rasa perhatian dan kesetiaan, totalitas menjaga hubungan karena ada unsur sejarah pengalaman batin tersendiri. Nyaah ditujukan tak hanya pada kabogoh atau pacar, tapi juga orang tua, sahabat, keluarga, bahkan binatang peliharaannya, nyaah, serta alam lingkungan. Dan lebih tinggi lagi, kita sering dengar bobotoh Persik, misalnya.
Itu artinya untuk membangun semangat orang lain. Ini sebuah nilai. Hendaknya Persib itu tumbuh terus ya, karena dicintai. Nah, itulah bagaimana dengan budaya Jawa. Kita lihat menyebut cinta, orang Jawa mengartikannya ketresnaan. Istilah cinta itu ketresnaan. Apalagi Solo, kehalusan tata kerama budaya sangat terasa. Misalnya contohnya sebuah pernyataan, aku ora pernah ngerti opo kuwi tresno kajaba sakbari ketemu karo sliramu. Artinya, aku tak pernah mengetahui apa itu cinta sampai akhirnya bertemu denganmu. Betapa halus dan santun pernyataan cinta ini. Itulah orang Jawa. Bagaimana dengan orang Tionghoa, orang Chinese menyatakan cinta dengan kata yang singkat, wo aini. Tetapi kalau di dalam tulisan, intonasi dan penulisan huruf kaligrafi dapat dibedakan. Sehingga antara romantis dan cinta dalam arti suka atau persahabatan itu dibedakan dalam intonasi. Ya, itulah bahasa Mandarin. Menurut catatan Erich Fromm, seorang filsuf tentang the art of loving, budaya Barat kontemporer itu telah gagal dalam hal cinta. Tapi cinta paling fundamental yang mendasari semua jenis cinta adalah cinta sesama, yakni rasa tanggung jawab, kepedulian, respek, pemahaman pada manusia lain, kehendak untuk melestarikan kehidupan, suatu cinta kesetaraan. Dalam Yunani, kehidupan orang Yunani, ada 3 sifat cinta yang dijelaskan oleh para filsuf masa lalu, Plato, Aristoteles, Socrates. Eros, Philia, dan Agape. Eros kita tahu asal-usul kata dari erotisme, digunakan untuk merujuk pada bagian cinta yang merupakan hasrat yang kuat dan penuh gairah akan sesuatu. Ini sering disebut sebagai hasrat seksual. Pengertian modern tentang erotis. Namun dalam tulisan Plato, eros dianggap sebagai keinginan bersama yang mencari keindahan transcendental, keindahan khusus dari seorang individu. Jadi mengingatkan kita pada keindahan sejati yang ada di dunia. Bentuk dan ide dari filsuf Phaedrus, dia yang mencintai keindahan disebut kekasih, karena dia mengambil bagian darinya. Jadi posisi Platonis Socrates menyatakan bahwa cinta yang kita hasilkan untuk keindahan di bumi ini tidak akan pernah bisa benar-benar dipuaskan sampai kita mati. Tetapi sementara itu kita harus bercita-cita melampaui citra rangsangan tertentu di depan kita ke kontemplasi keindahan itu sendiri. Implikasi dari teori Eros Platonis adalah bahwa kecantikan ideal yang tercermin dalam gambar kecantikan tertentu yang kita temukan menjadi dapat dipertukarkan di antara orang dan benda, ide dan seni. Mencintai adalah mencintai bentuk kecantikan. Jadi Platonis bukan individu tertentu, tetapi elemen yang mereka miliki dari keindahan sejati atau ideal. Timbal balik tidak perlu menurut pandangan Platon tentang cinta, karena keinginan adalah untuk objek kecantikan. Filosofi Platonis berpendapat bahwa cinta secara intrinsik memiliki nilai yang lebih tinggi daripada nafsu makan atau keinginan fisik. Sedangkan keinginan fisik, kata mereka, memiliki kesamaan dengan dunia.
Maksudnya dengan ya pada umumnya sifat hewan. Oleh karena itu dia memiliki urutan reaksi dan stimulus yang lebih rendah daripada cinta yang diinduksi secara rasional, yaitu cinta yang dihasilkan oleh wacana rasional dan eksplorasi ide-ide yang pada gilirannya mendefinisikan pengajaran keindahan ideal. Dengan demikian, cinta fisik terhadap suatu objek atau ide atau seseorang itu sendiri bukanlah bentuk cinta yang tepat. Cinta menjadi cerminan dari bagian objek, ide atau orang itu yang mengambil bagian dalam keindahan ideal tadi. Yang kedua tentang philia, masih di kehidupan orang Yunani. Apa itu cinta jenis philia? Berbeda dengan keinginan dan kerinduan yang penuh gairah dari cinta eros tadi. Philia membuahkan rasa suka dan penghargaan terhadap orang lain. Bagi orang Yunani, istilah philia tidak hanya mencakup persahabatan, tetapi juga loyalitas pada keluarga dan komunitas politik, pekerjaan, atau disiplin politik. Philia untuk orang lain mungkin termotivasi, seperti yang dijelaskan Aristoteles dalam Etika Nikomacheia, untuk orang lain, untuk kepentingan orang yang lain. Perbedaan motivasi berasal dari cinta terhadap orang lain karena persahabatan sepenuhnya berguna, seperti dalam kasus kontak bisnis misalnya, atau karena karakter dan nilai-nilai mereka menyenangkan, dengan implikasi bahwa jika kebiasaan menarik itu berubah, begitu pula persahabatan. Atau untuk orang lain dalam diri mereka sendiri, terlepas dari minat seseorang dalam masalah tersebut. Konsep persahabatan dalam bahasa Inggris secara kasar menangkap gagasan Aristoteles tentang philia. Saat ia menulis, hal-hal yang menyebabkan persahabatan adalah melakukan kebaikan. Melakukannya tanpa diminta dan tidak memproklamasikan fakta ketika mereka selesai melakukannya. Jadi apa istilahnya tanpa pamrih. Aristoteles menguraikan jenis-jenis hal yang kita cari dalam persahabatan yang tepat, menunjukkan bahwa dasar yang tepat untuk philia adalah objektif. Mereka yang berbagi watak kita, yang tidak memiliki dendam, yang mencari apa yang kita lakukan, yang bersahaja dan adil. Yang mengagumi kita sebagaimana kita mengagumi mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Philia tidak bisa berasal dari mereka yang suka bertengkar, suka gosip, suka agresif, ambisius dalam tingkah laku dan kepribadian, atau tidak adil dan sebagainya. Karakter-karakter terbaik berikut ini dapat menghasilkan jenis persahabatan yang terbaik, dan karenanya cinta. Memang bagaimana menjadi karakter yang baik yang layak untuk philia adalah seperti etika Nikomacheia tadi. Orang yang paling rasional adalah orang yang paling bahagia. Dan karena itu, yang mampu membentuk persahabatan terbaik yang jarang terjadi di antara dua yang baik dan yang sama dalam kebajikan. Kita dapat menduga bahwa cinta antara yang sederajat orang-orang Aristoteles yang rasional dan bahagia akan sempurna dengan lingkaran kualitas yang semakin berkurang bagi mereka yang secara moral disingkirkan dari yang terbaik. Dia mencirikan cinta seperti semacam perasaan yang berlebihan. Persahabatan dengan kualitas yang lebih rendah mungkin juga didasarkan pada kesenangan atau kegunaan yang didapat dari kebersamaan dengan orang lain. Persahabatan bisnis didasarkan pada utilitas, pada timbal balik kepentingan bisnis yang serupa. Begitu bisnis berakhir, maka persahabatan itu belum tentu berlanjut, bisa bubar. Ini mirip dengan persahabatan yang didasarkan pada kesenangan yang diperoleh dari kebersamaan dengan orang lain. Hanya kesenangan. Yang bukan kesenangan yang dinikmati untuk siapa orang lain, itu ada di dalam dirinya, tetapi dalam aliran dari tindakan kesenangannya itu.
Syarat pertama untuk bentuk terluhur cinta dari Aristoteles adalah bahwa seorang pria mencintai dirinya sendiri. Tanpa dasar egoistik, dia tidak dapat memberikan simpati dan kasih sayang kepada orang lain. Jadi rupanya egoistik adalah dasar menurut Aristoteles. Cinta diri semacam itu tidak hedonistik atau dimuliakan, tergantung pada pengejaran kesenangan langsung atau sanjungan dari orang banyak, melainkan cerminan dari pengejarannya akan yang mulia dan wajib, yang berujung pada pengejaran kehidupan reflektif. Persahabatan dengan orang lain diperlukan, karena tujuannya adalah untuk merenungkan tindakan yang layak, untuk hidup lebih menyenangkan, untuk berbagi dalam diskusi dan pemikiran, sebagaimana pantas untuk pria yang wajib dan teman-temannya. Pria yang berbudi luhur secara moral berhak mendapatkan cinta dari orang-orang di bawahnya. Dia tidak berkewajiban untuk memberikan cinta yang setara sebagai balasannya, yang menyiratkan bahwa konsep cinta Aristotelian bersifat elitis atau perfeksionis. Dalam semua persahabatan yang menyiratkan ketidaksetaraan, cinta juga harus proporsional, yaitu yang lebih baik harus lebih dicintai daripada yang dicintainya. Suatu timbal balik, meskipun tidak harus sama, adalah kondisi cinta dan persahabatan Aristoteles. Cinta orang tua dapat melibatkan kesukaan sepihak. Bagaimana dengan cinta agape? Ini dari tiga Yunani tadi. Agape mengacu pada cinta paternal Tuhan untuk manusia dan cinta manusia juga untuk Tuhan. Tetapi diperluas untuk mencakup cinta persaudaraan untuk semua umat manusia. Jadi agape ini bisa dibilang mengacu pada elemen-elemen dari eros dan philia, karena ia mencari jenis cinta yang sempurna yang sekaligus merupakan kesukaan, melampaui yang partikular dan gairah tanpa perlunya timbal balik. Konsep ini dikembangkan dalam tradisi Yahudi Kristen tentang mencintai Tuhan. Saya mengutip lagi kitab suci, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu itu dari Ulangan. Dan mencintai sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi cinta Tuhan membutuhkan pengabdian absolut yang mengingatkan pada cinta Platon, pada kecantikan. Full, ya. Dan pada jemaah Kristen Platon itu mengatakan seperti yang dikatakan oleh Santo Agustinus yang menggunakan hubungan antara Tuhan dan manusia dengan sesama, yang melibatkan hasrat erotis, kekaguman, dan keinginan yang melampaui perhatian dan hambatan duniawi. Pada Thomas Aquinas, di sisi lain, yang mengambil teori Aristotelian tentang persahabatan dan cinta untuk menyatakan Tuhan sebagai makhluk yang paling rasional dan karenanya paling pantas mendapatkan cinta, rasa hormat, dan pertimbangan seseorang. Jadi perintah universalis untuk mencintai sesamamu seperti dirimu sendiri mengacu pada orang-orang di sekitarnya yang harus dia cintai secara sepihak jika perlu. Perintah tersebut menggunakan logika timbal balik dan mengisyaratkan dasar Aristoteles, subjek harus mencintai dirinya sendiri dengan cara yang tepat. Karena hasil yang tak tepat akan terjadi jika dia mencintai dirinya sendiri dengan cara yang sangat tidak pantas dan sesat. Para filsuf dapat memperdebatkan sifat cinta diri yang tersirat dalam hal ini dari gagasan Aristoteles, bahwa cinta diri diperlukan untuk segala jenis cinta antar pribadi, hingga kutukan egoisme dan contoh-contoh yang menyedihkan bahwa kesombongan dan bangga diri mendasarkan cinta seseorang pada orang lain. Santo Agustinus melepaskan perdebatan itu. Dia menyatakan bahwa
tidak diperlukan perintah bagi seorang pria untuk mencintai dirinya sendiri. Dia akan otomatis. Analog dengan logika, lebih baik memberi daripada menerima. Universalisme, agape, membutuhkan seruan awal dari seseorang dalam kebalikan dari posisi Aristotelian. Tanggung jawab bagi orang Kristen berada pada superior secara moral untuk memperluas cinta kepada orang lain. Meskipun demikian, perintah itu juga mensyaratkan cinta egaliter. Karena itu, kode Kristen untuk mencintai musuhmu di Matius 5:44-45. Ini berbeda dengan yang lain. Cintailah musuhmu. Cinta seperti itu melampaui segala gagasan perfeksionis atau aristokratik, bahwa beberapa di antaranya atau seharusnya lebih disukai daripada orang lain. Agape menemukan gaung dalam etika Immanuel Kant dan Kierkegaard yang menegaskan pentingnya moral memberikan rasa hormat yang tidak memihak atau cinta kepada sesama manusia secara abstrak. Namun mencintai sesamanya dengan tidak memihak menimbulkan masalah etika yang serius. Terutama jika orang lain itu seolah-olah tidak menjamin cinta. Perdebatan dengan demikian dimulai pada elemen apa dari perilaku orang lain yang harus dimasukkan dalam agape, yang mana harus dikecualikan. Umat Kristen mula-mula bertanya, apakah prinsip itu hanya berlaku untuk murid Kristus saja atau untuk semua orang? Kaum imparsialis memenangkan debat yang menyatakan bahwa kemanusiaan pada orang lain menyediakan syarat utama untuk dicintai. Meskipun demikian, tindakannya mungkin memerlukan kritik tingkat kedua, karena logika cinta persaudaraan menyiratkan bahwa itu adalah perbaikan moral atas kebencian persaudaraan. Untuk dualisme metafisik, mencintai jiwa daripada tubuh atau perbuatan pada sesama memberikan klausa pelarian yang berguna, atau pada gilirannya pembenaran untuk menghukum tubuh orang lain atau dosa dan pelanggaran moral, sambil melepaskan objek cinta yang tepat, jiwa, dari sekulernya siksaan. Bagi pecinta damai, umat Kristen memberikan pipi yang lain setelah digampar kiri, berikan kanan. Ini agresi dan kekerasan, menyiratkan harapan bahwa penyerang pada akhirnya akan belajar memahami nilai-nilai yang lebih tinggi dari perdamaian, suatu pengampunan, dan cinta untuk kemanusiaan. Inilah universalisme agape yang bertentangan dengan parsialisme Aristoteles dan menimbulkan berbagai implikasi etis. Aquinas mengakui keberpihakan dalam cinta terhadap orang-orang yang terkait dengan kita, sambil mempertahankan bahwa kita harus beramal kepada semua, sedangkan yang lain seperti Kierkegaard bersikeras pada ketidakberpihakan. Baru-baru ini, filsuf abad 20, Hugh Lafayette, telah mencatat bahwa mencintai orang yang berpihak tidak selalu merupakan negasi dari prinsip imparsialitas. Karena imparsialisme dapat mengakui pencintai orang yang lebih dekat dengan seseorang sebagai prinsip yang tidak memihak, dan menggunakan konsepsi Aristoteles tentang cinta diri. Menegaskan bahwa mencintai orang lain membutuhkan keintiman yang hanya dapat diperoleh dari keintiman sebagian. Orang lain akan mengklaim bahwa konsep cinta universal, mencintai semua secara setara, tidak hanya tidak praktis, tapi secara logis kosong. Aristoteles misalnya berpendapat, seseorang tidak dapat menjadi teman bagi banyak orang, dalam arti memiliki persahabatan dengan tipe yang sempurna dengan mereka. Sama seperti seseorang tidak bisa jatuh cinta dengan banyak orang sekaligus, karena cinta adalah semacam perasaan berlebihan dan sifatnya hanya untuk dirasakan terhadap satu orang. Ya, sekarang kita masuk dalam sifat cinta. Dengan pertimbangan konseptual,
menganggap cinta memiliki sifat seharusnya sampai batas tertentu dapat dijelaskan dalam konsep bahasa. Tapi apa yang dimaksud dengan bahasa deskripsi yang tepat mungkin secara filosofis memikat seperti cinta itu sendiri. Pertimbangan semacam itu menggunakan filosofi bahasa, relevansi, dan kesesuaian makna. Tetapi juga memberikan analisis tentang cinta. Dengan prinsip-prinsip pertamanya, apakah itu ada, dan jika demikian, apakah itu bisa diketahui, dipahami, dan dijelaskan. Cinta mungkin bisa diketahui dan dipahami oleh orang lain, seperti yang dipahami dalam frase, aku jatuh cinta, aku cinta kamu, tapi apa arti cinta dalam kalimat ini? Mungkin tidak dianalisis lebih lanjut, yaitu konsep cinta. Tidak dapat direduksi suatu keadaan aksiomatik atau terbukti dengan sendirinya yang tidak memerlukan gangguan intelektual lebih lanjut. Mungkin kategori apodiktik, mungkin dikenali oleh Kantian. Dalam epistemologi, cinta menanyakan bagaimana kita bisa mengetahui, bagaimana kita bisa memahami, apakah mungkin atau masuk akal untuk membuat pernyataan tentang orang lain atau diri kita sedang jatuh cinta, yang menyentuh masalah filosofis, pengetahuan pribadi, versus perilaku publik. Jadi epistemologi cinta terkait erat dengan filosofi bahasa dan teori emosi. Jika cinta murni merupakan kondisi emosional, masuk akal untuk menyatakan bahwa cinta tetap merupakan fenomena pribadi yang tidak dapat diakses oleh orang lain, kecuali melalui ekspresi bahasa. Dan bahasa mungkin merupakan indikator yang buruk dari keadaan emosional baik untuk pendengar maupun orang atau subjek. Kita lihat pada saat WA atau apa, itu kan isi emosinya kabur. Para emosionalis akan berpendapat bahwa pernyataan seperti saya sedang jatuh cinta tidak dapat direduksi menjadi pernyataan lain karena ini adalah ucapan non-proposisional. Maka kebenarannya berada di luar rasa ingin tahu atau periksa. Ahli fenomenologi mungkin juga menampilkan cinta sebagai fenomena non-kognitif. Scheler, misalnya dengan cinta ideal Plato yang bersifat kognitif, mengklaim cinta itu sendiri membawa kemunculan terus-menerus dari nilai yang semakin tinggi dalam objek. Seolah-olah itu mengalir keluar dari objek dengan sendirinya tanpa usaha apapun, bahkan harapan dari pihak pencinta, sang kekasih yang pasif. Klaim bahwa cinta dapat diperiksa berbeda dengan klaim cinta tidak boleh diteliti, bahwa ia harus diletakkan atau ditinggalkan di luar jangkauan pikiran dari rasa hormat yang patuh terhadap kemisteriusannya, yang mengagumkan, yang ilahi atau sifat romantis. Tetapi jika disepakati bahwa ada hal seperti cinta secara konseptual, ketika orang menyampaikan pernyataan tentang cinta, atau pernyataan seperti dia harus menunjukkan lebih banyak cinta. Nah, ini kadang-kadang terjadi. Maka pemeriksaan filosofis tampaknya tepat. Apakah itu identik dengan pola perilaku tertentu? Ini psikologi, ya. Infleksi dalam suara atau cara, atau dengan penelusuran nyata dari nilai tertentu. Seperti seseorang yang menyayangi bunganya. Kalau ia sungguh, pasti ia akan menyiraminya, memeliharanya. Itulah bukti. Jika cinta memang memiliki sifat yang dapat dikenali dengan beberapa cara ekspresi pribadi, pola perilaku yang dapat dilihat, atau aktivitas lain, masih dapat ditanyakan apakah alam tersebut dapat dipahami dengan baik oleh manusia. Cinta mungkin memiliki sifat, namun kita mungkin tidak memiliki kapasitas intelektual yang tepat untuk memahaminya. Karenanya kita dapat memperoleh sekilas mungkin dari esensinya, seperti yang dikatakan Socrates dalam Simposium. Tapi sifat aslinya selamanya berada di luar jangkauan intelektual manusia. Karenanya cinta mungkin sebagian dijelaskan atau diisyaratkan dalam eksposisi dialektik atau analitis
konsep tetapi tidak pernah dipahami dalam dirinya sendiri. Karena itu cinta dapat menjadi entitas epifenomenal yang dihasilkan oleh tindakan manusia dalam mencintai, tetapi tidak pernah ditangkap oleh pikiran atau bahasa. Cinta mungkin begitu digambarkan sebagai bentuk platonis yang termasuk dalam alam konsep transendental yang lebih tinggi, yang luhur, yang hampir tidak dapat dipahami oleh manusia dalam kemurniannya, hanya menangkap sekilas bayangan atau konsep bentuk saja yang disingkapkan atau diungkapkan oleh logika atau akal budi. Pandangan lain lagi-lagi berasal dari filsafat Plato, memungkinkan cinta dipahami oleh orang-orang tertentu dan bukan orang lain. Ini memunculkan epistemologi hierarkis bahwa hanya yang diperkersai, yang berpengalaman, filosof atau seniman yang dapat memperoleh wawasan tentang sifat. Maka satu tingkat ini mengakui hanya yang berpengalaman yang dapat mengetahui sifatnya, yang diduga benar dari pengalaman apapun. Tapi itu juga mungkin menyiratkan pembagian pemahaman sosial. Hanya filsuf pakar yang tahu cinta sejati. Barangkali. Pada implikasi pertama, mereka yang tidak merasakan atau memahami cinta tidak mampu. Kecuali dimulai melalui ritual, filosofi dialektis, proses artistik, dan seterusnya. Untuk memahami sifatnya, sedangkan implikasi kedua menyarankan, meskipun ini bukan kesimpulan secara logis, bahwa orang yang tidak diinisiasi atau mereka yang tidak mampu memahami hanya merasakan keinginan fisik dan bukan cinta. Dengan demikian, cinta termasuk dalam fakultas yang lebih tinggi dari semua. Pemahaman yang membutuhkan didik dengan cara atau bentuk tertentu, atau memiliki tingkatan yang lebih luhur dari masyarakat. Kelas pendeta, pastor, filsuf, artis, seniman, yang belum tahu, yang tidak mampu, atau yang muda dan tidak berpengalaman, mereka yang bukan pelaku romantis, ditakdirkan hanya untuk merasakan keinginan fisik. Pemisahan cinta dari keinginan fisik ini memiliki implikasi lebih lanjut mengenai sifat cinta romantis. Sifat cinta romantis ini seperti apa? Cinta romantis dianggap memiliki status metafisik dan etis yang lebih tinggi daripada daya tarik seksual atau fisik saja. Ide cinta romantis pada awalnya bermula dari tradisi platonis juga, bahwa cinta adalah keinginan akan kecantikan, nilai yang melampaui kekhasan tubuh fisik. Bagi Platon, cinta keindahan memuncak dalam cinta filsafat, subjek yang mengejar kapasitas berpikir tertinggi. Cinta romantis pada kesatria muncul di awal abad pertengahan Prancis, abad ke-11. Itu Asmar, gema filosofis dari cinta platonis dan aristotelian, dan secara harfiah merupakan turunan dari penyair Romawi, Ovid, dan Ars Amatoria. Cinta romantis secara teoritis tidak untuk disempurnakan, karena cinta semacam itu secara transendental dimotivasi oleh rasa hormat yang mendalam kepada wanita. Namun perlu dilakukan secara aktif dalam tindakan kesatria, gentleman, daripada direnungkan yang berbeda dengan pengejaran pencapaian sensual Ovid yang gigih hanya untuk menaklukkan objek belaka. Cinta romantis modern kembali ke versi Aristoteles tentang cinta istimewa yang ditemukan dua orang dalam kebajikan satu sama lain, satu jiwa dan dua tubuh, seperti yang dikatakannya secara puitis. Ini dianggap memiliki status yang lebih tinggi, lebih luhur, secara etis, secara estetis, dan bahkan metafisik daripada cinta yang digambarkan oleh para behavioris atau fisikawan saja. Jadi sifat cinta itu secara fisik, secara emosional, secara spiritual, beberapa orang mungkin berpendapat cinta tidak lain adalah respon fisik terhadap orang lain yang secara fisik
menarik, cantik. Sejalan dengan itu, tindakan mencintai mencakup berbagai perilaku termasuk peduli, mendengarkan, senangnya, mengerti, mau mendengarkan, mau perhatian, lebih memilih orang lain, dan sebagainya. Yang lain, fisikawan ahli genetika mereduksi semua pemeriksaan cinta menjadi motivasi fisik dari dorongan seksual. Naluri seksual sederhana yang dimiliki semua makhluk hidup. Reptil, zaman reptil. Yang mungkin pada manusia diarahkan secara sadar, subsadar, atau pra-rasional terhadap calon pasangan atau objek kepuasan seksual. Penentu fisik yang percaya dunia sepenuhnya bersifat fisik dan bahwa setiap peristiwa memiliki sebelumnya. Penyebab fisik menganggap cinta sebagai perpanjangan dari unsur kimia biologis dari makhluk manusia dan dapat dijelaskan dengan sesuai dengan proses tersebut. Dalam nada ini, ahli genetik dapat menggunakan teori bahwa gen DNA individu membentuk kriteria penentu dalam setiap pilihan seksual dan kemungkinan romantis, terutama dalam memilih pasangan. Namun masalah bagi mereka yang mengklaim bahwa cinta dapat direduksi menjadi daya tarik fisik calon pasangan atau pada ikatan darah keluarga dan kerabat yang membentuk ikatan cinta berbakti adalah bahwa cinta tidak menangkap kasih sayang antara mereka yang tidak dapat atau berharap untuk tidak mereproduksi, yaitu fisikisme atau determinisme. Mengabaikan kemungkinan cinta romantis dan ideasional. Itu mungkin menjelaskan eros tetapi tidak pilihan atau agape. Cinta ekspresionis mirip dengan behaviorisme, di mana cinta dianggap sebagai ekspresi keadaan terhadap yang dicintai. Dapat dikomunikasikan melalui bahasa, puisi, musik, atau perilaku, membawa bunga, menyerahkan korban satu ginjalnya, atau menolong orang tenggelam, atau masuk ke dalam sebuah peristiwa kebakaran untuk menolong pasangannya atau orang yang ia ingin tolong karena perhatiannya, tapi yang merupakan cerminan dari keadaan emosional internal. Daripada pameran respons fisik terhadap rangsangan. Orang lain dalam nada ini mungkin mengklaim cinta sebagai respons spiritual, pengakuan jiwa yang melengkapi jiwanya sendiri, atau melengkapi tambahannya. Visi spiritualis tentang cinta menggabungkan mistik serta gagasan romantis tradisional tentang cinta, tapi menolak penjelasan behavioris atau fisikal. Mereka yang menganggap cinta sebagai respons estetik akan berpendapat bahwa cinta dapat diketahui melalui perasaan emosional dan sadar yang diprovokasi, namun mungkin tidak dapat ditangkap dalam bahasa rasional atau deskriptif. Itu malah ditangkap sejauh mungkin oleh metafora atau musik. Bagaimana dengan cinta etika dan politik? Aspek etika dalam cinta melibatkan kesesuaian moral dari cinta dan bentuk yang harus atau tidak harus diambil. Bidang subjek bertanya apakah secara etis dapat diterima mencintai suatu objek atau mencintai diri sendiri. Apakah cinta untuk diri sendiri atau untuk orang lain adalah tugas? Haruskah orang yang berpikiran etis bertujuan untuk mencintai semua orang secara setara? Apakah cinta parsial dapat diterima atau diizinkan secara moral? Yaitu tidak benar tetapi dapat dimaafkan misalnya. Haruskah cinta dapat hanya melibatkan mereka yang dengannya dapat memiliki hubungan yang berarti? Haruskah cinta bertujuan untuk mengatasi hasrat seksual atau penampilan fisik? Mungkinkah pengertian cinta romantis berlaku untuk pasangan sesama jenis LGBT? Beberapa bidang subjek secara alami tumpah ke dalam etika seks yang berkaitan dengan kesesuaian aktivitas seksual, reproduksi, aktivitas heteroseksual, dan homoseksual, dan sebagainya. Dalam bidang filsafat politik, cinta dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang. Misalnya, beberapa orang mungkin melihat cinta sebagai contoh dominasi sosial oleh satu kelompok.
kelompok laki-laki atau kelompok perempuan. Di mana bahasa dan etiket cinta yang dibangun secara sosial dirancang untuk memberdayakan laki-laki dan melemahkan perempuan. Pada teori ini cinta adalah produk patriarki dan bertindak sejalan dengan pandangan Karl Marx tentang agama sebagai candu rakyat, bahwa cinta adalah candu bagi perempuan. Implikasinya adalah jika mereka mengabaikan bahasa dan pengertian cinta, jatuh cinta, atau mencintai seseorang dalam tanda kutip, dan seterusnya, mereka akan diberdayakan. Teori ini sering menarik bagi feminis dan Marxis yang memandang hubungan sosial dan keseluruhan budaya, bahasa, politik, institusi sebagai cerminan struktur sosial yang lebih dalam yang membagi orang ke dalam kelas, jenis kelamin, dan ras. Jadi saya menyimpulkan dari apa yang saya kemukakan tadi tentang ada apa dengan cinta. Jadi kesimpulan saya, beberapa elemen utama dari filosofi cinta yang menjangkau banyak bidang filosofis, terutama teori tentang sifat manusia, sifat diri, dan pikiran manusia. Bahasa cinta, seperti yang ditemukan dalam bahasa lain maupun dalam bahasa Inggris, sama-sama luas dan perlu mendapat perhatian lebih. Dan tidak ada habisnya untuk dimaknai dalam kehidupan mencinta. Afektivitas berarti bukan hanya kemampuan mengenal, tetapi juga membuat keberadaan diri sebagai manusia secara aktif, produktif, berpartisipasi dengan orang lain, dan dengan berbagai peristiwa dunia. Mengabdi untuk jadi kreatif, bereksistensi keluar dari diri sendiri, untuk berkembang, untuk bertumbuh, berdasarkan pengetahuan, dan terdorong dalam perbuatan. Jadi tidak berhenti pada pengetahuan, tapi terdorong dalam perbuatan. Namun tetap mencintai bukanlah mengerti, dan mengerti bukanlah mencintai. Bagi seseorang yang merasa tak pernah diterima, dihargai, dan dicintai, sebenarnya sukar untuk mencintai orang lain hanya demi mereka. Kasihan memang. Karenanya pendidikan itu penting. Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 3 mengatakan, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai cinta kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian yang saya sampaikan, ada apa dengan cinta dan kesimpulannya. Terima kasih atas menyimak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Gai untuk pemaparannya. Saya mencatat beberapa poin tadi dan ini sudah ada beberapa pertanyaan kita akan bahas. Dan Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir, ada teks yang disiapkan oleh Pak Gai. Saya akan sharing nanti sebentar di kolom chat supaya Anda bisa download ya. Jadi teksnya nanti akan dibagikan untuk Anda sekalian. Saya masuk dulu ke pertanyaan-pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Ana Sungkar. Ini ingin bertanya kepada Pak Gai, bagaimana menurut Bapak fenomena yang terjadi saat ini di mana agama tertentu sangat mencintai agamanya dan Tuhannya, sehingga menganggap agama lain tidak mencintai Tuhan. Silakan Pak Gai, mungkin ada komentar tentang ini. Ya, terima kasih atas pertanyaan Ibu Ana. Saya kira fenomena saat ini bagaimana orang mencintai Tuhannya dan mencintai agamanya, saya kira itu tidak salah. Yang keliru barangkali tadi, bahwa mencintai Tuhannya mestinya punya makna mencintai sesamanya manusia. Walaupun
mungkin Tuhannya berbeda dengan apa yang ia percayai. Agamanya berbeda dengan apa yang ia percayai. Tapi kalau ia paham tentang manusia, sesama manusia, bahwa mencintai Tuhan adalah mencintai manusia, saya kira ini akan berubah. Fenomena ini perlu segera memperoleh transformasi oleh orang-orang yang sudah lebih dulu mengetahui, memahami. Demikian, Ibu Ana. Terima kasih. Terima kasih Pak Gai. Ada pertanyaan lain dari Ibu Dela Yuriza. Saya ingin bertanya, banyak fenomena tentang laki-laki dan perempuan yang menganggap bahwa peraturan yang mengekang kaum perempuan tentang perempuan hanya boleh di kasur, di sumur, dan di dapur adalah bukti cinta dari laki-laki agar si perempuan tidak mendapat perilaku buruk di luar rumah tangga. Bagaimana menurut Bapak, apakah pengekangan di dalam rumah tangga yang patriarki adalah sebuah cinta atau hanya agar laki-laki diakui superioritasnya? Ya, terima kasih Pak Kris. Ibu Dela, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita saat ini melihat bagaimana yang terjadi di keseharian, entah itu berita-berita peristiwa di rumah tangga, entah itu yang disebut KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, mungkin saja ada yang menjawab bahwa memicunya soal ekonomi. Memicunya itu menjadi sangat umum. Kemudian tadi Ibu Dela menyatakan tentang laki-laki dan perempuan, yang seakan-akan perempuan di negeri ini nomor 2, ya hanya di kasur, di dapur, ya. Padahal kita tahu dari ajaran agama yang ada, penghargaan kepada wanita, pada perempuan itu tertulis dalam ayat-ayat kitab suci berbagai agama. Jadi sekali lagi, bagaimana memahami ayat-ayat itu sehingga hanya tafsiran yang tepat yang dapat membangun logika dan kecerdasan memahaminya. Sehingga jika ada entah itu sebuah pernyataan yang berbeda, yang di luar dari pemahaman yang benar tadi, maka seseorang dapat berkomunikasi lebih baik dengan pasangannya bahwa perempuan setara dengan laki-laki. Bedanya barangkali soal kodrat melahirkan tidak dapat, laki-laki tidak dapat melahirkan, perempuanlah yang melahirkan. Hal lain saya kira perempuan sanggup melaksanakannya, apalagi di zaman modern. Jadi saya tetap optimis bila mana pendidikan sejak usia dini diterapkan dengan buku-buku yang tepat bahwa antara perempuan dan laki-laki itu punya kesetaraan. Hanya kodrat yang membedakan soal kelahiran, soal melahirkan tadi. Demikian dari saya, Ibu Dela. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Saya ada pertanyaan lagi dari Pak Haris Firis Manda. Saya ingin bertanya, bagi Lacan dalam bahasa kita terjebak pada simbol. Tidak ada yang di luar simbol atau di luar kata-kata. Nah, cinta juga simbol yang tidak pernah total hadir. Nah, bagaimana kita bisa mendefinisikan cinta secara total? Dan simbol selalu membawa kita terus untuk berhasrat. Ketika kita menuruti simbol itu, maka kita tidak pernah mencapai kepuasan total. Bagaimana menurut Bapak?
Terima kasih Pak Haris. Lacan dalam membahasakan simbol, memang kalau dikaitkan dengan bagaimana seseorang mengungkapkan cinta, tidak hanya isyarat, bahasa dan isyarat itu sebenarnya yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan cinta. Pada Lacan, bahasa memang menjadi simbol, tanda, isyarat. Tapi itu dilakukan oleh pada umumnya orang mengungkapkan cinta dengan tadi saya katakan bunga misalnya. Tapi tidak dapat diteliti sejauh mana cintanya sungguh, murni. Jadi tanda ungkapan yang diberikan sebagai simbol cinta tidak dapat terukur kemurnian cintanya. Maka memang ini menjadi sebuah misteri yang terus dicari oleh para pencinta kita yang manusia. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih, Pak Haris. Ya, terima kasih, Pak Gai. Ini saya berikan kesempatan mungkin kalau ada yang mau memberikan tanggapan atau mau memberikan komen atau yang lain, silahkan. Anda bisa unmute sendiri dan boleh menyampaikan. Mangga, Bapak Ibu, kalau ada yang mau memberikan komentar, tanggapan atau pertanyaan, silakan. Halo Pastor Fabi, ada Pastor Fabi di sini. Halo Pastor. Itu Kang Syarif Maulana kayaknya udah raise hand. Oh. Mangga, silakan. Boleh di-unmute. Ya, halo Pak. Ya, suara saya kedengar ya? Dengar Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Dari tadi saya menyimak, ini menarik karena dari tinjauan berbagai sisi. Tadi saya menebak-nebak kapan bicara agape, filia, eros ternyata dibahas. Lalu kapan membahas cinta dari sisi biologi lalu dibahas juga. Keren. Paling mungkin pertanyaan kali ya. Saya kemarin baru baca-baca Engels yang Origin of the Family itu. Di sana dibahas tentang cinta monogami gitu, yang dalam pandangan Engels itu berhubungan dengan bagaimana bagaimana cinta monogami itu dikukuhkan untuk mempertahankan patriarki gitu ya. Jadi patriarki itu membuat cinta monogami agar bisa mempertahankan sekaligus mempertahankan waris atau kekayaan privat gitu. Di sisi lain juga ada perkembangan tentang cinta seksual individual. Tadi sudah dibahas oleh Pak Gai, itu baru berkembang di abad pertengahan ketika cinta itu menjadi dianggap sakral gitu ya. Kalau hubungan pernikahan tanpa cinta menjadi tampak tidak bermoral. Mungkin pengen tahu tanggapan Pak Gai soal hubungan cinta monogami dan patriarki. Dan mungkin ya kalau berkembang dikit soal cinta romantis gitu, dan kaitannya dengan kapitalisme ya atau masyarakat borjuis gitu. Ya jadi ini secara umum seperti saya menawarkan pandangan Marxis gitu terkait cinta ini. Mungkin bagaimana tanggapan Pak Gai? Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Syarif. Dari pertanyaan Pak Syarif tadi, barangkali
kalau monogami yang terkait patriarki itu cukup jelas soal waris, ini soal hukum, sehingga warisan itu tidak jatuh pada di luar yang seharusnya. Ini merupakan sebuah fakta yang terjadi di beberapa etnis atau agama tertentu. Kemudian yang saya lihat dari pertanyaan Pak Syarif tadi tentang borjuis dan kapitalis, saya melihat golongan kapitalis, atau kalau kita boleh melihat negara Amerika yang sangat maju, yang mungkin sekarang ini dianggap China sudah akan menyaingi negara Amerika, atau kapitalis katakanlah datang dari Amerika, kapitalis Eropa. Saya mencatat kegagalan seperti sempat diulas oleh Erich Fromm tentang kegagalan kapitalis dalam cinta dalam manusia. Jadi mirip dengan revolusi industri yang pada saat manusia tersingkir, maka hanya orang-orang yang memiliki kekayaan luar biasa, para konglomerat, yang dapat menguasai dunia. Sehingga martabat manusia, individu-individu yang berharga itu seperti bukan lagi manusia. Maka ideal cinta tadi sepertinya terkubur oleh perilaku kapitalisme global dan borjuis itu di setiap jenjang kehidupan, organisasi, industri, mungkin berbagai industri, terutama produk, mungkin juga industri jasa. Maka secara politik ini juga terkait kepada pertanyaan ke arah monogami patriarki tadi di skala yang lebih besar. Kalau tadi di skala keluarga, mengkhawatirkan hartanya diwariskan kepada yang bukan darahnya, ini juga seperti itu. Konglomerat dunia yang sudah sekarang ini seperti yang kita tahu di saat epidemi, bagaimana vaksin atau obat atau proses industri kesehatan menjadi dikuasai oleh orang-orang besar, industri-industri mendunia. Jadi kembali ke soal cinta tadi, ya ini tampak secara politik pun ada pengaruh bagaimana cinta yang sebenarnya perlu dipahami sebagai makna-makna yang murni itu kehilangan oleh perilaku manusia yang belum sungguh mencintai dirinya, mencintai kemanusiaannya. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih Pak Syarif. Baik, terima kasih Pak Gai. Karena waktu juga ini sudah hampir habis, saya izinkan saya sedikit, saya nggak berani merangkum gitu ya, tapi saya menangkap beberapa poin dari Pak Gai. Tadi Pak Gai menyampaikan cinta sebagai sebuah gagasan konseptual, ya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Pak Gai juga menyampaikan tentang apa itu sifat-sifat cinta dan bagaimana dari yang konseptual itu nggak berhenti, tapi terus sampai ke yang praksis, sampai ke yang real, nyata, tindakan yang nyata, ya dalam segala aspek. Sehingga cinta merangkum begitu banyak hal dan menjadikan keberadaan cinta menjadikan eksistensi untuk manusia.
Terima kasih untuk diskusinya, Pak Gai, untuk presentasinya dan untuk diskusi dari Bapak Ibu sekalian. Minggu depan kita akan kembali lagi pada forum diskusi ini, dan minggu depan yang menyampaikan adalah Pak Ismet terkait tentang cinta dan estetika. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Erika. Banyak Pak Krismanto, Pak Gai, terima kasih banyak, dan terima kasih bagi para hadirin atas kehadiran dan partisipasinya di hari ini. Harapannya tentu lewat forum diskusi ini, cinta dalam tanda kutip dapat direposisi sehingga dapat memberikan keindahan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Terima kasih banyak sekali lagi. Acara forum diskusi ini berlangsung setiap hari Sabtu di jam 15.30 sampai jam 17.00. Untuk itu, untuk menutup acara hari ini, bisa minta bantuannya lagi Pak Krismanto untuk memimpin doa penutup pada pertemuan hari ini. Baik, mari kita tutup acara kita pada sore hari ini di dalam doa. Izinkan saya memimpin di dalam iman Kristiani, dan yang berkeyakinan lain silakan mengikuti sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk pertemuan sore hari ini, di mana kami boleh belajar bersama dan berdiskusi. Terima kasih untuk kehadiran dan cinta-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan, supaya apa yang kami terima hari ini boleh bermanfaat untuk kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku cinta yang senantiasa hadir di tengah dunia yang membutuhkan cinta-Mu. Kalau sebentar kami berpisah satu sama lain, kiranya Tuhan boleh senantiasa memberkati dan menyertai kami dan seluruh kehidupan kami, agar kami senantiasa diberikan kesehatan dan sukacita dan damai sejahtera. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih semuanya, Pak Gai, Pak Krismanto, Bu Erika, terima kasih. Ada Romo Fabi ini, apa kabar Romo? Baik-baik. Apa kabar Romo? Background-nya bagus, saya. Wah, ini belum selesai Romo. Sedang digarap nih. Digarap ya. Ya. Nuhun Romo.